Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan kami agar menjadi suatu keluarga yang menurut akan hukum Allah. Beserta kami sepanjang perpakaian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silahkan, Saudari Velin. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul renungan pagi kita pada Sabat ini, dalam rumah tangga. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 9. Sejak semula, orang-orang yang setia di Israel telah memberikan banyak perhatian kepada soal pendidikan. Tuhan telah memberikan petunjuk agar anak-anak sejak dari masa bayi harus diajarkan tentang kebajikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya dan ditunjukkan dalam sejarah bangsa Israel. Oleh nyanyian dan doa dan pelajaran-pelajaran dari Alkitab, disesuaikan kepada pikiran yang sedang terbuka, para ayah dan ibu harus mengajar anak-anak mereka bahwa hukum Allah itulah suatu pernyataan tabiatnya, dan bahwa ketika mereka menerima prinsip-prinsip hukum itu ke dalam hati, peta Allah dilukiskan pada pikiran dan jiwa. Kalau bagi Musa penting untuk menjelmakan hukum-hukum itu dalam nyanyian kudus, agar ketika mereka berjalan di padang belantara, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum itu ayat demi ayat, juga betapa penting pada dewasa ini mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada beginilah firman Tuhan. Biarlah hidup Kristus yang menjadi contoh. Iblis akan berbuat segala cara yang mungkin untuk merubuhkan ukuran peribadatan yang tinggi ini sebagai satu ukuran yang semata-mata terlalu keras. Maka, pekerjaanmu lah untuk mengesankan kepada anak-anakmu ketika mereka masih muda dan pikiran mereka dibentuk di dalam peta Allah. Kristus datang ke dunia ini memberikan kepada mereka satu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya, dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukum-Nya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakan pembaruan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah itulah pendorong yang besar kepada kerajinan, penghematan, sifat berterus terang dan tindakan yang adil di antara manusia dan manusia. Kedewasaan yang mulia dan kedewasaan yang serbaguna tidaklah datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari satu proses pembentukan tabiat dalam tahun-tahun yang pertama masa muda dan hukum Allah yang dipraktikkan di dalam rumah tangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Renungan hari ini adalah suatu nasihat yang sangat baik sekali bagi kita, khususnya para orang tua. Kita harus mengajarkan hukum Allah kepada anak-anak kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 13, paragraf pertama, yang berbunyi, masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga, dan kepala-kepala keluarga itulah yang membentuknya. Dari dalam hati terpancarlah kehidupan, dan jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung sesuatu bangsa ialah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh-pengaruh rumah tangga.
Inilah pentingnya kita mengajarkan hukum Allah kepada keluarga kita, agar hukum tersebut menjadi standar karakter dan kehidupan keluarga dan menjadi pengaruh mulia dalam masyarakat. Nyonya White melanjutkan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 14 paragraf 5 yang berkata, "Ajarlah anak-anak dan para orang muda untuk menghormati dirinya sendiri, supaya jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip. Ajarlah mereka untuk menghormati dan menurut hukum Allah. Prinsip-prinsip ini akan memerintah kehidupan mereka dan akan dijalankan dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Mereka akan menciptakan suasana yang suci, suasana yang akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah hatinya pada jalan yang mendaki, membawa kepada kesucian dan sorga." Bila anak-anak dan orang-orang muda diajar untuk menghormati dan menuruti hukum Allah, maka hukum Allah itu akan mengendalikan hidup mereka. Hidup pergaulan mereka dalam masyarakat dipengaruhi oleh hukum Allah dan mereka menjadi pengaruh yang membawa kesucian dan sorga. Karenanya, hukum Allah itu adalah dasar penting dalam rumah tangga. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 519 paragraf 1, yang berkata, "Hukum Allah adalah dasar segala pembaharuan yang bisa bertahan. Kita harus menunjukkan pada dunia dengan terang dan jelas akan perlunya penurutan atas hukumnya. Pergerakan pembaruan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah merupakan suatu perangsang yang kuat kepada sifat rajin, hemat, benar, dan jujur antara manusia dengan sesamanya." Pergerakan reformasi terbesar harus dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, dan dasar dari pembaharuan itu adalah hukum Allah Bapa. Siapa yang memimpin dalam menghidupkan hukum Allah dalam keluarga? Membina Keluarga Sehat halaman 354 paragraf 1 menjelaskan, "Ayah adalah pembuat undang-undang keluarga, dan seperti Abraham, dia harus menjadikan hukum Allah itu aturan rumah tangganya. Allah berkata kepada Abraham, 'Aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya.'" Ingat tadi, dalam kutipan pertama dikatakan bahwa masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga dan kepala-kepala keluarga itulah yang membentuknya. Karenanya, pembaharuan itu harus dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu sang ayah. Sebagaimana Abraham, setiap ayah dalam rumah tangga harus menjadikan hukum Allah aturan dalam rumah tangganya. Dan untuk membantu, renungan hari ini berkata, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 46 paragraf 3. Kristus datang ke dunia ini memberikan kepada mereka suatu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya, dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukum-Nya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Para orang tua, jangan takut dan khawatir. Satu-satunya penolong kita, yaitu Yesus Kristus, telah datang dan memberikan teladan hidup bagi kita bagaimana menuruti hukum Bapanya. Apakah kita melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri? Tentu tidak. Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 77 paragraf 2 yang berbunyi, mereka harus bersandar pada kuasa ilahi. Mereka di sini adalah orang tua, sambil meminta kepada Tuhan untuk menolong mereka memelihara agar anak mereka setia kepada Dia yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk membawa orang yang tidak setia dan yang melanggar kembali kepada kesetiaan. Dalam mengajarkan penurutan kepada hukum Allah yang adalah sumber kebahagiaan yang benar dan hidup, kita bukan bersandar pada kuasa diri sendiri, tetapi pada kuasa ilahi. Nah, apakah kuasa ilahi tersebut? Gospel Workers edisi 1915 halaman 336 paragraf 2 menyatakan, Kristus telah merangkul umat manusia dengan lengan ilahinya. Dia telah membawa kuasa ilahinya kepada manusia agar dia dapat mendorong orang-orang yang miskin, sakit dosa,
jiwa yang putus asa untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi. Oh, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit diri. Kita membutuhkan kuasa Allah yang mengubah hati kita setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kristus yang melunak untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Kuasa ilahi itu adalah Roh Kristus. Itulah kuasa Allah yang mengubahkan kita setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kristus lebih banyak daripada diri sendiri. Roh Kristus inilah yang menolong kita menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dengan sempurna dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Karenanya penting sekali untuk memiliki Roh Kristus di dalam rumah tangga kita. Membina Keluarga Bahagia halaman 17 paragraf 7 berkata, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Jelas sekali, Roh Nubuat menasihatkan agar pekerjaan pertama kita dalam rumah tangga adalah untuk memastikan apakah Roh Kristus ada tinggal di dalam rumah tangga kita atau tidak. Sebab Roh Kristuslah hidupnya Kristus. Itulah kuasa ilahi yang kita butuhkan dalam menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa, serta mengajarkannya kepada anak-anak kita. Karenanya, dalam Signs of the Times Februari 10 tahun 1887 paragraf 9, Nyonya White menasihatkan, tidaklah cukup bahwa kita menerima Kristus ke dalam hati kita. Dia harus tinggal di sana. Kita harus mendorong kehadirannya dengan kehidupan doa. Mari kita berdoa sungguh-sungguh dalam setiap rumah tangga, Bapak, Ibu, dan anak-anak, untuk kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, dan Dia tinggal di dalam hati kita. Dia harus tinggal di sana, sebab Yesuslah satu-satunya yang telah menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dengan sempurna, dan karenanya yang kita perlukan adalah hidupnya, Rohnya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang begitu indah bagi kami setiap keluarga, agar memastikan Roh Kristus tinggal dalam rumah tangga kami, dalam hati Bapa, Ibu, dan anak-anak, agar kami semua dapat menuruti dan mengajarkan akan keindahan hukum Allah dalam hidup ini, sebab itulah sumber kebahagiaan yang benar dan hidup. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.